Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqat wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita, Ustaz Hadia Sabri, kita doakan dia senantiasa diberikan sehat, rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ustaz Sufyan Sauri, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Jami, yang saya hormati Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT, para sesepuh, para tokoh, para orang tua, segenap jamaah bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Bapak Hanis Faisal yang selalu mengingatkan saya untuk mengisi hadir di Masjid Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpahkan dengan nikmat, rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama terlebih dahulu kita buka Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratu sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan memberikan satu sedikit bahasa tentang kemuliaan sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harus kita tahu bahwasanya Islam yang bertumpu pada Quran dan juga hadis atau sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama punya satu kedudukan yang sangat penting, bahkan bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat bukan sebatas Quran, tapi juga hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW apa yang beliau ucapkan bagian yang tak terpisahkan daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sebagai umat Islam boleh jadi atau sering mendengar di mana Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Nah, salah satu wawasan hadis dan sunnah terkait kedatangan Jibril di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di depan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Jibril alaihi salam sudah dalam bentuk manusia. Jibril sudah dalam bentuk manusia. Dan pastinya
saat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad SAW dan menjumpai para sahabat Rasulullah SAW dan dalam bentuk manusia. Seorang sahabat namanya Yahya, Nabi punya sahabat namanya Yahya yang parasnya serta wajahnya itu disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Jibril dalam bentuk manusia. Nama sahabat namanya Yahya. Memang sahabat itu sahabat yang tampan. Jadi Jibril itu kalau datang menjumpai Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, itu Jibril menyerupakan diri sebagai seorang sahabat namanya dia sahabat yang datang, ya sahabat yang tampan, diserupakan yang menjadi malaikat Jibril. Lah ini penting untuk kita ketahui kenapa Jibril sampai kedatangan di satu saat sudah dalam bentuk manusia dan di depan para sahabat Rasulullah SAW. Kan tidak biasa-biasanya. Ada apa? Ya, kan bisa kalau sebagai berbentuk manusia. Jibril sampaikan atau berbisik kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang biasa. Tapi kali ini Jibril tak biasa. Ya, Jibril datang dalam bentuk manusia yang dilihat oleh para sahabat dan Muhammad SAW. Lainnya kita tahu yang ini. Hari tiba-tiba Jibril datang bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, bahkan tentang hari kiamat. Jadi yang ditanyakan itu sesuatu yang sifatnya pokok dan sesuatu yang merupakan tanda zaman dan juga tanda berakhirnya zaman. Sesuatu yang merupakan bagian kehidupan dari mulai lahir sampai wafat. Ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan sahabat semua tahu. Walaupun awalnya nggak tahu, tapi diberitahu oleh Rasulullah SAW. Zaka Jibril ja'a liyu'allimakum amra dinikum. Itu Jibril, kata Rasulullah, itu Jibril dari datang mengajarkan agama kalian. Karena memang agama itu iman, Islam, ihsan. Itulah inti daripada ajaran Islam, iman, Islam, ihsan. Dan kadang-kadang apapun yang kita lakukan, jadi intinya Islam. Agar kita selamat mengalami dunia, itu tanda kiamat. Kemudian nanti kasih tahu tanda-tanda kiamat. Biar kita sudah tahu alur hidup ini akan lari kemana dan ujungnya apa. Jadi karena Nabi sangat perhatian diberitahu oleh Rasulullah SAW. Padahal waktu itu pastinya Jibril itu juga nggak tahu. Jadi ada yang sama-sama antara kita dan para malaikat juga nggak tahu. Jadi jangan disangka malaikat itu masuk serba tahu. Ada juga nggak tahu. Karena ketika Jibril tanya tentang kiamat, jawaban Rasulullah SAW adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Mal mas'ul yang ditanya dengan yang sa'il yang tanya laisa bi'a'lama, sama-sama pada tahu. Nanti kamu yang saya yang ditanya dengan kamu yang nanya untuk urusan kiamat sama-sama nggak tahu. Itu Jibril juga sebagai seorang malaikat, bahkan paling besar para malaikat ada nggak tahu. Jangan disangka meskipun malaikat diciptakan oleh Allah dalam bentuk cahaya dan dari cahaya, tapi urusan tahu nggak tahu sama-sama. Ada tahunya, ada nggak tahunya. Kenapa seperti itu? Karena malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Malaikat Tuhan bukan? Bukan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Malaikat itu makhluk sama dengan kita. Kita makhluk Allah, malaikat juga makhluk Allah. Jadi jangan sampai kita itu takut banget sama malaikat, juga jangan sampai berani banget. Nah, sama makhluk. Jadi nggak perlu takut banget sama malaikat, dan juga nggak perlu berani banget. Ya. Yang terpenting kita semuanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketidaktahuan para malaikat adalah tentang kiamat, yang kemudian diberitahu oleh Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak aspek tentang hadis itu adalah terkait dengan sunnah atau landasan kedua dari landasan ajaran Islam. Apa itu? Bahwa ajaran Islam atau agama Islam ini punya landasan yang kuat. Satu, yang kedua, Islam ini punya landasan yang ilmiah. Jadi para malaikat dan juga para sahabat itu tahu, ketika Nabi kasih tahu, itu tadi yang datang Jibril. Nah, jadi malaikat para sahabat kan benar. Oh, itu dia malaikat. Kenal, yang tadinya kan Nabi aja kasih tahu. Tadi Jibril datang kepada saya, memberitahu. Sahabat nggak tahu, nggak melihat. Kenapa dipercaya? Kalau Nabi nggak kasih tahu, sahabat nggak tahu. Tapi kali ini sahabat tahu. Oh, tadi itu yang gue lihat si Jibril. Untuk apa? Untuk memberikan satu penjelasan buat para sahabat dan kepada kita bahwasanya mata rantai ajaran Islam ini jelas, bukan sebatas mimpi. Mudah-mudahan itu diatur. Jadi Allah, Jibril, dan kemudian Jibril dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW, dari sahabat dikasih tahu kepada tabi'in dan lain sebagainya. Jadi mata rantainya jelas sampai kepada kita. Jadi Islam adalah satu ajaran yang sangat kuat, tidak cuma kuat tapi ilmiah. Mata rantainya jelas, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat aja oleh Allah diizinkan untuk melihat Jibril. Kan nggak mungkin waktu itu Jibril ketika datang dalam bentuk manusia. Kalau bahasa kita, Jibril lagi iseng atau sekali-kali ya. Nah, sekali kita pengen nampakin diri buat siapa? Kan nggak mungkin para malaikat atau Jibril itu punya pikiran kayak gitu, nggak mungkin. Nggak ada malaikat iseng tuh, nggak ada. Jadi malaikat itu perinci saja melakukan sesuatu sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin malaikat itu iseng, meskipun bentuk isengnya itu yang halal namanya, tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau malaikat suruhnya Allah bagaimana ya begitu. Suruh Allah sujud, udah sujud sampai kiamat. Ya, suruh bertasbih, kan salah satu tugas malaikat bertasbih. Udah bertasbih terus sampai kiamat. Malaikat punya dari sifat lapar. Nah, malaikat punya dari sifat lapar. Punya sama dengan kita. Cuma bedanya yang dimakan lain. Nah, itu masalahnya. Kalau kita lapar ya butuh yang material sifatnya, air, ya, dan nasi makan. Pokoknya yang makanan itu makanan yang sifatnya kelihatan. Malaikat kalau lapar, dia tadi pakannya atau konsumsinya adalah tasbih, zikir. Ya itulah makanannya malaikat. Jadi kalau malaikat bertasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sekian ribu kali kenyang gitu. Ini masing-masing. Jadi masing-masing makhluk Allah itu punya yang dimakan atau yang dikonsumsi. Kalau jin makannya itu asap, ya, tulang, kotoran, itu masih konsumsinya.
makanan jin. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk sembarangan. Misal, jangan buang hajat di bawah pohon. Kan itu ada hadisnya. Kita tahu itu sudah dialamikan. Di mana lagi Nabi melarang di lubang? Kan tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Jangan buang air kecil atau besar di lubang. Pertama, ya boleh jadi karena itu lubang tempatnya ular, misalnya kepala jengking. Nanti dijatuh, kan? Bahaya. Yang kedua yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, lubang itu adalah ma'wal jin, tempat kediamannya jin. Ya, bisa jadi itu juga jin jahat, atau kalau jin jahat, nah masa lubang itu berasin. Nah, gimana rasanya kita ya kalau diganggu kayak begitu kan marah juga. Tidak ada bagian yang penting dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan di ekspos oleh Muhammad SAW hal yang sifatnya gaib. Ini bagian dari kemuliaan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi satu bagian masih dalam kajian hadis dan kita itu tidak menyadari, tidak semua kita, tapi sebagian dari kita. Yang saya maksud begini, ini ada kitab hadis dari sini, ada kitab hadis dari sini akan Bulughul Maram. Lihat soal ini atau hadis kitab satu namanya hadis Arba'in. Kita akan tahu. Contoh yang ada dalam awal hadis Arba'in atau awal kitab Riyadhus Shalihin, dan kita semuanya tahu umat Islam ambil sebagai dalam hadis gacoan, innamal a'malu innamal a'malu. Lagi itu hadis dalam hadis Arba'in atau Riyadhus Shalihin ada hadis yang punya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis dari Muhammad SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang saya mau nanya, itu benar apa tidak? Benar apa tidak? Hah? Benar. Nah ini benar. Benar nggak benar? Benar nggak benar? Ada benar, ada nggak benar? Ya, ada benarnya, ada nggak benar? Ya, dalam kajian hadis itu benar diterima. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat ya Umar bin Khattab. Benar tak? Benar. Tapi ada gambarannya. Gini, untuk biar gambaran kita dalam wawasan kita. Imam Bukhari itu orang kalau negara sekarang namanya Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari itu orang Uzbekistan. Bukhari itu nama kota sebenarnya. Ya, namanya Bukhara. Bukhari. Kenapa disebut Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari berasal dari kota namanya Bukhara. Jadi bukan nama itu Bukhari, nama kota, nama tempat namanya Bukhara. Kalau Imam Bukhari namanya bukan Bukhari, bukan. Orang Bekasi Bukhari namanya ada namanya Bukhari, bukan Ustaz Bukhari. Ya, ada yang kenal dengan Ustaz Bukhari. Sekarang pengen kasih kan,
Ustaz Bukhari, atau di sini ada yang namanya Bukhari, Ahmad Bukhari. Imam Bukhari ternyata namanya bukan Bukhari, itu nama kampungnya. Nama kota, nama kampung Bukhari. Ya, di negara namanya Uzbekistan. Bahkan Imam Bukhari juga dimakamkan di kampungnya di Uzbekistan, di Bukhari. Kalau namanya Muhammad, udah Muhammad doang. Muhammad udah. Bahkan nggak ada doangnya. Kan ada dulu orang yang namanya Muhammad dong ya. Ada. Nah, kita lihat ada orang yang namanya Muhammad dong. Itu udah meninggal dari sekarang. Kalau ini Imam Bukhari namanya Muhammad. Muhammad titik. Bukan Muhammad titik, bukan Muhammad aja. Muhammad aja. Muhammad ayahnya namanya Ismail. Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu nama daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kelahiran Bukhara tahun 194 Hijriah. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Kelahiran Imam Bukhari. Tadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis nama al-amal binniyat dari siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah meninggal dunia sebelum tahun 20 Hijriah. Sebelum tahun 20 Hijriah. Umar bin Khattab sudah meninggal. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang lahir tahun 94 Hijriah ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia ya sebelum tahun 20 Hijriah? Mungkin tidak ketemu? Agak mungkin. Benar ya? Mungkin nggak? Agak mungkin. Nah itu yang tadi saya bilang ada benernya ada tidak benernya. Nah terus gimana itu pertanggungjawabannya secara ilmiah? Imam Bukhari meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab. Padahal Umarnya sudah meninggal 100 tahun sebelum dia lahir, sebelum Imam Bukhari lahir, lebih 100 tahun. Nah, ya ini gimana? Nah, ada benar ada benar. Artinya apa? Pertanggungjawaban ilmiahnya bagaimana? Nah, kita umat Islam secara umum, ya sekarang di seluruh dunia, berarti udah percaya aja gitu. Kita mau udah percaya, boleh nggak boleh? Artinya udah kita pokoknya percaya dengan ulama. Udah banyak kata ulama itu hadis Nabi itu percaya ya udah. Apalagi yang ngomong sama Bukhari. Iya, udah kita percaya pada ulama. Siapa yang diberitakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini saya sampaikan juga dalam rangka begini. Kan ada orang agama nggak usah madhab-madhaban. Gue mau langsung Quran hadis. Ada orang tahu itu? Ada dari Bekasi? Nggak ada. Gue mau Quran hadis aja. Gue mau Allah Taala, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya bilang benar dan benar. Padahal orang yang ngomong kayak begitu sama kita sama-sama kagak tahunya. Emang dia tahu bahwasanya Imam Bukhari itu mendengar hadis dari sahabat Umar bin Khattab, bunyi hadisnya innamal a'malu binniyat. Emang dia tahu? Dia rata-rata nggak tahu. Jadi kita sama dia punya pemahaman yang sama-sama apa? Sama-sama kagak tahu. Kan harus menjelaskan kalau ente Quran hadis, saya mau tanya. Hadis innamal a'malu binniyat, ya kita semua sama-sama tahu. Orang Islam kebanyakan tahu. Paling kan benar. Ada punya hadis innamal a'malu binniyat. Terus kita minta apa keterangan?
ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Umar. Kita bilang Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Umar bin Khattab udah meninggal 20 Hijriah. Terus gimana? Bisa kita percaya kan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab bunyinya innamal a'malu binniyat. Ya, maksudnya dia galapan juga. Ya. Tapi pastinya itu dipertanggungjawabkan oleh seorang tokoh hadis namanya Imam Bukhari. Cuma sebagian dari umat Islam besar, mayoritas seluruhnya dari Indonesia nggak ngaji. Tapi ini namanya nggak ngaji yang boleh, nggak ngaji yang dibolehkan dalam syariat, nggak ngaji yang dibolehkan. Ada nggak ngaji yang boleh? Ada. Di antaranya apa? Menelusuri hadis Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang lengkap, dalam bentuk yang ilmiah. Umat Islam seluruh dunia boleh nggak tahu. Dan sekarang memang buktinya ya banyak yang tahu. Nah, kita sampaikan ini dalam bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Meskipun boleh kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu lebih mantap lagi maksudnya. Imam Bukhari pastinya bertanggung jawab secara ilmiah, secara ibadah dengan ilmu. Bahwasanya beliau betul-betul meriwayatkan hadis yang bunyi innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanggungjawaban ini daripada Imam Bukhari? Prosesnya. Nah, itu pertanggungjawaban ilmiah Imam Bukhari namanya proses. Prosesnya apa sih? Nah, itu yang disebut dengan hadis namanya hadis sahih. Namanya apa? Hadis sahih. Sebagian besar umat Islam, tidak semua, sebagian besar umat Islam, termasuk orang-orang di Arab ya. Jadi kalau disebut umat Islam berarti tidak cuma Indonesia semua. Ketika ditanya emang hadis sahih itu apa? Ya, emang hadis sahih itu apa? Pokoknya mau hadis sahih, saya tidak terima hadis sahih. Kan banyak yang ngomong gitu. Pas ditanya emang hadis sahih itu apa? Kebanyakan dari umat Islam yang nggak tahu. Ini nggak tahu yang boleh dibolehkan secara syariat. Ya sesuatu yang nggak tahu tapi nggak mau nggak tahu. Di antaranya apa? Hadis sahih. Sebagian besar umat Islam punya hadis sahih itu apa? Nggak tahu. Dan boleh nggak tahu. Kan kalau kita katakan hadis sahih adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu secara ilmu salah. Hadis sahih adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Salah. Memang itu hadis sahih definisinya kan enggak. Itu mah outputnya, itu mah hasilnya. Hasil dari hadis sahih itulah yang diberikan oleh Imam Bukhari. Kalau kayak kita kan bisa bermakan. Ya, emang kita tahu proses masakan dari Pak Iwan? Enggak. Pokoknya tahu kita makan, terus makan kenyang, udah kelar. Proses masaknya Pak Iwan, ini masakannya apa nih, Pak Iwan? Tahu? Proses masakannya Pak Iwan sampai sekarang ada contoh kayak begini. Kita boleh tahu, boleh enggak? Tahu. Enggak masalah, enggak dosa. Yang penting kita dari suguhan makanan kenyang lah. Apa makan kenyang udah. Ya. Hadis juga begitu. Hadis sahih itu apa sih hadis sahih? Oh, hadis riwayat Imam Bukhari bukan. Itu mah matangnya. Ya, tapi definisinya enggak itu. Nah, definisi itu cukup lumayan panjang. Dan definisi disebut hadis sahih kita boleh nggak tahu. Umat Islam boleh nggak tahu karena itu studi khusus.
Hadis sahih adalah hadis alladzi ittasala sanaduhu bin naql al-'adl dhabil min awwalihi ila muntaha min ghairi syudud wa la'in. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, bersambung riwayatnya, bersambung mata rantainya. Makanya ada satu kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Ada kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Yang kita baca dalam kitab hadis Arba'in dari Sahih Bulughul Maram itu masalah yang belum matang. Itu soto tinggal makan, sate tinggal makan. Nah, ya. Prosesnya bagaimana? Nah, kita nggak tahu. Dan boleh tahu, boleh nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada dosa. Proses bikin soto kita boleh nggak tahu. Termasuk itu apa, hadis itu apa, kita umat Islam boleh nggak tahu. Pokoknya dicantumkan oleh Imam Nawawi. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, hadis-hadis dari Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat A, B, C, D. Udah gua percaya aja gua sama Imam Nawawi. Udah percaya sama Imam Nawawi, boleh kalau lima hadis Nabi. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena kalau semua umat Islam harus punya pengetahuan yang katanya punya slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, harus tahu satu persatu tentang hadis-hadis itu secara benar, ya secara utuh. Wah, kalau itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan berumat. Berarti agama ini bukan agama yang gampang. Ini berarti agama ribet ini. Nah, ya. Tapi kita emang sudah dikasih Allah agama yang lain dari Allah nafsan illa usaha. Lempengan ini kita dikasih keleluasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ikutin ulama lah. Ya. Jadi slogan orang yang mengatakan saya bukan hadis ini, saya kata mau ada, itu sebenarnya ucapan yang dusta secara ilmu ya, secara ilmiah itu bohong. Iya, bohong. Sebenarnya dia sama kita sama. Ya, ini saya disampaikan kajian ilmiah ya, terkait tentang ya kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada Quran dan hadis itu boleh melalui ulama dan boleh kita percaya sama ulama, dan itu yang kita laksanakan sekarang ini di dunia. Bukan hanya orang Indonesia tapi seluruh umat Islam di dunia. Yang dia amal itu adalah hasil ilmu dari para ulama. Yang dia sendiri dari kalau ditanya nggak tahu bagaimana prosesnya masak soto, mana tahu. Itu ya. Kan yang bisa masak soto kan berarti orang yang pandai memasak. Rata-rata orang tahu nggak? Nggak tahu. Begitu juga dalam mengamalkan ajaran Islam. Di antaranya adalah ketidaktahuan kebanyakan dari kita tentang hadis bagaimana diriwayatkan sampai Rasulullah SAW. Ternyata Imam Bukhari itu tidak secara langsung meriwayatkan hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Ternyata Imam Bukhari itu punya guru ya, yang beliau dengar guru itu nyampai bahwasanya ini adalah hadis dari Muhammad SAW. Bunyinya innamal a'malu binniyat. Gak langsung didengar oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab. Kenapa? Lahir dan wafatnya RT nyambung. Imam Bukhari punya guru ya, namanya Abdullah bin Zubair al-Humaini, ulama dari Mekah. Itulah pertama kali Imam Bukhari mendengar hadis bunyinya innamal a'malu binniyat dari gurunya beliau namanya Al-Humaini. Namanya Al-Humaini. Buat kita Al-Humaini ini boleh kita tahu, boleh nggak tahu.
Ya, ternyata Al-Humaydi gurunya Imam Bukhari yang menyampaikan ada hadis namanya innamal a'malu binniyat juga nggak pernah mendengar hadis innamal a'malu binniyat dari Umar bin Khattab. Gurunya aja belum pernah dengar dari Umar bin Khattab. Gurunya Imam Bukhari nggak dengar juga, belum nyampe juga, masih jauh rantainya sampai sahabat Umar bin Khattab. Ternyata ada guru lain. Berarti apa? Gurunya guru Imam Bukhari. Gurunya guru Imam Bukhari. Namanya ulama juga namanya Sufyan bin Uyainah. Ada di sana. Ya. Oh, jadi ada di sana. Ternyata gurunya guru Imam Bukhari belum pernah juga mendengar hadis ini nama amal niat dari Umar bin Khattab, belum nyampe juga. Ternyata gurunya guru Imam Bukhari punya guru juga. Gurunya guru Imam Bukhari ternyata masih punya guru lagi. Namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ternyata gurunya guru Imam Bukhari juga belum pernah ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Berarti harus punya guru lagi. Nah, beliau ini guru dari Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi punya guru lagi. Dia seorang tabi'in besar namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Nah, baru Alqamah bin Waqqas Al-Laythi seorang tabi'in besar yang real, yang nyata, yang sebenarnya mendengar hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi yang mendengar dia langsung hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang tabi'in yang namanya siapa? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dia. Tapi nama Alqamah bin Waqqas Al-Laythi dalam kitab hadis arba'in, hadis dari Rasul tidak ada. Hampir mudah kita dapat dalam kitab dari Rasul ini ada baca hadis innamal a'malu binniyat dan Umar bin Khattab. Tadi yang nama disebut mana? Memang tidak ada. Artinya kalau secara makan kita ini sekarang belajar hadis itu seperti makan Indomie instan seperti. Yang tadi saya sebutkan kan tidak ada dalam Maros, dalam Riyadhus Shalihin. Kenapa? Ini ilmunya ulama. Yang umat Islam sebagian besar tidak tahu, ya. Tapi boleh nggak? Boleh nggak tahu. Pokoknya kita harus percaya aja mau terang. Ya, yang kita amalkan tadi di sholat itu sholat subuh atau sholat apapun, sholat baik wajib atau sunnah. Allahu Akbar. Ada banyak takbiratul ihram. Kan juga dulu pernah ramai ya. Doa takbiratul ihram itu bukan apa Allah berkabir walhamdulillah apa itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Itu doa terbaiknya itu Allahumma ba'id baini. Bukan Allah berkabir walhamdulillah. Ini kita yang berdebat masalah itu sama aja orang buta dengan gajah. Karena tergantung dia pegang ini, oh gajah itu kayak apa? Kata orang buta yang pegang apa putihnya kayak tampak. Yang pegang kakinya, oh itu kayak pohon besar. Tergantung. Jadi ada benernya ada salahnya. Ya benernya ya tergantung dia pegang itu berarti satu bagian dari gajah. Bukan utuhnya gajah, sampai dari hadis. Ada benernya ada nggak benernya. Itu hadis betul. Tapi utuhnya hadis nggak begitu.
Nah ini penting untuk kita ketahui. Hadis innamal a'malu binniyat. Ternyata ya, yang mendengar itu bukan Imam Bukhari, bahkan juga bukan guru Imam Bukhari, bahkan juga bukan gurunya guru Imam Bukhari. Ternyata seorang tabi'in yang namanya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi yang mendengar itu langsung dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang nama ini juga akan kita dapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Hadis Arba'in, meskipun hadisnya ada. Artinya apa? Imam Bukhari ternyata punya pertanggungjawaban ilmiah yang utuh, yang lengkap tentang hadis namanya innamal a'malu binniyat. Nah, proses hadis ini bagaimana? Umat Islam yang boleh tahu, boleh nggak tahu, tapi jangan semua nggak tahu. Nah itu maksudnya. Ya. Makanya ilmu itu ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Umat Islam secara umum boleh nggak tahu, tapi jangan semua nggak tahu. Ya, wajib ada sebagian kecil umat Islam yang tahu bagaimana caranya masak soto, bagaimana? Wajib umat Islam tahu bagaimana jalan hadis itu bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada perangkat ilmunya. Ilmu hadis namanya mustalahul hadis. Itu ya takwa boleh. Tidak takut. Belajar satu perangkat ilmu hadis namanya mustalahul hadis. Di para santri, para ulama atau para kiai belajar itu, yang memberikan penjelasan secara utuh bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tahu itu hadisnya kayak begitu prosesnya, sudah kelar atau belum? Belum. Nggak boleh merasa berarti udah tahu. Apakah kemudian penguasaan hadisnya sudah selesai? Belum. Ada lagi perangkat ilmu lagi, namanya tentang pemahaman hadis, namanya fiqh hadis. Begini penjelasan. Kita ini umat Islam, kalau sholat ada yang langsung Allahu Akbar, ada yang usolli waktu subir diucapkan. Ada yang bilang, kalau sholat langsung aja. Allah Akbar kan dia ada di hati, pasti diomongin. Lah, kenapa ada yang ngomong begitu? Balik aja tadi. Karena dia tidak tahu tentang memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada bunyi hadis, ada pemahaman hadis. Ada bunyi hadis, ada pemahaman hadis. Sama dengan Quran. Ada bunyi ayat Quran, ada pemahaman ayat Quran. Itu dua hal yang berbeda. Enggak setiap ayat Quran yang kita baca bunyinya begitu, terjemahannya begitu, pemahamannya begitu, enggak semua. Di banyak orang yang kemudian terjebak pada cara memahami Quran, pokoknya Quran bunyinya begitu dan pemahamannya begitu. Ya, itu bisa menyesatkan. Kenapa Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak boleh kita pahami sembarangan kecuali dengan penjelasan yang ahlinya. Ya, misalnya Quran, ada panduan tafsir. Nah, di antaranya apa? Tafsir Jalalain yang ringkas atau yang standar tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Quran itu ketika turun ada prosesnya. Di antaranya apa namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, sebab turunnya surah. Dan itu juga berpengaruh pada bagaimana memahami ayat tersebut. Ya, ada surah namanya apa? Surah At-Taubah. Yang disebut dengan surah Barokah. Kan itu satu-satunya surah yang tidak ada istilahnya.
kita buka tuh Quran, nggak ada bismillah langsung. Bara'atun min Allah wa Rasulih ila alladziina 'ahadtum minal musyrikiin. Kagak pakai bismillah. Surah. Kenapa nggak pakai bismillah? Karena turunnya ayat tersebut terkait dengan perang. Ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat terkait dengan perang. Nah, itu ilmu asbabun nuzul. Boleh kita nggak tahu, boleh kita nggak tahu. Ya, tapi nggak semuanya boleh nggak tahu, harus ada yang tahu. Tapi ketika kita ngamalkan ayat itu yang kita nggak tahu asbabun nuzulnya boleh. Termasuk dari baca doa kita ada Allahumma ba'id baini, ada Allah Akbar kali, Rabbul Alhamdulillah kali. Padahal bagi yang tahu dua-duanya bersumber daripada hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar kabira, alhamdulillah kabira, ada wajah alladzi fatara samawati wal ardh. Oh, ini riwayat Imam Muslim. Allah ba'id baini, ini riwayat Imam Bukhari. Bagi yang tahu. Ini karena nggak tahu berantem ribut. Udah saya mau Allah ba'id baini aja. Jadi saling menyalahkan antara satu sama lain terkait bagaimana itu mengamalkan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tahu juga belum tentu tahu. Yang tahu ini Allah ba'id baini bacaan kita juga belum tentu tahu. Yang tahu belum tentu tahu. Tahu bacaan itu Allah ba'id baini misalnya. Tapi belum tahu prosesnya kalau itu adalah hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu. Banyak umat Islam enggak tahu. Terus tahu enggak tahu juga berbeda dengan ini. Dalam hadis itu riwayat tentang bacaan doa kita ternyata banyak. Ada 7. Enggak cuma Allah ba'id baini, enggak cuma Allah Akbar kan? Iya, banyak. Nah, persoalannya begini. Ini kalau kita tahu, tapi ada nggak tahu. Kita tahu tapi nggak tahu. Yang saya maksud nggak tahu ini. Hadis Nabi tentang bacaan doa kita itu banyak. Semuanya sahih. Semuanya dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apakah kita baca semua? Kalau kita bilang enggak semua, kan ini hadis Nabi. Ini kan Nabi yang dulu. Kenapa ente pilih enggak semua? Kenapa menjawabnya enggak semua? Mesti dijawab kita lagi dulu. Gitu ya. Kenapa kita bilang enggak semua? Padahal ini adalah doa iftitah dari Rasulullah SAW. Kan hadis sudah diamalin. Tapi kenapa ini ngamalin cuma Allah ba'id baini atau Allah Akbar kabira doang? Harus ada penjelasan secara ilmiah. Nah, inilah Islam yang berlandaskan ilmu. Penjelasannya harus ditahu dari para ulama. Kata Imam Syafi'i, dia sholat ini kan tidak lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati kita dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, makanya pas bacaannya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Pas kata Imam Syafi'i. Kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada Engkau, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Ini pas bacaan ini dengan maqam shalat, tentang kedudukan shalat. Artinya kita membaca itu Allah Akbar kabira, yang pastinya kita hadis dari Muhammad SAW
Tapi ngamalin hadis itu dalam ibadah, kita ngikutin apa? Bimbingan ulama. Yang ngamalin hadis Allah baik-baik juga mengikuti bimbingan ulama juga. Jadi sama-sama sebenarnya mengikuti bimbingan ulama. Cuma kita ngaku, dia kagak ngaku juga ya. Kagak mau ikutin hadis itu nanti pala lo. Lah hadis lain tinggal. Kenapa ibadah Allah baik-baik ini? Nah ini ya, penting buat kita satu pemahaman bagaimana caranya kita memahami dan juga mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kesimpulannya muaranya ternyata kita mengikuti para ulama dalam memahami sekaligus mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam yang terkait Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya satu kajian yang panjang ini sudah ya prolog atau pembuka untuk ya menjelaskan bahwasannya kita betapa luasnya itu ilmu Islam, ya betapa luasnya itu aspek pemahaman dan kedalaman hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan ini dalam bentuk agar kita semuanya bertawadhu, ya berdah hati, ya tentang ilmu betapa luasnya ilmu yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh mengamalkan sedikit dari apa yang luas tadi yang untuk agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.